Ketika penelitian NASA bertemu dengan spiritual Nusantara, apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah langit dan bumi akan membuka rahasia besar peradaban, atau ini hanya awal dari seleksi alam yang tidak bisa lagi ditolak oleh siapapun? Hari ini sejak tanggal 27 Juni 2025, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Ketika penelitian NASA bertemu dengan spiritual Nusantara, apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah langit dan bumi akan membuka rahasia besar peradaban, atau ini hanya awal dari seleksi alam yang tidak bisa lagi ditolak oleh siapapun? Hari ini sejak tanggal 27 Juni 2025, langit bersinar aneh. NASA mencatat lonjakan aktivitas matahari. Sementara di Nusantara, para spiritualis sudah menyambut 1 Suro 1959 tahun Dal dengan berbagai ritual khusus. Dua kekuatan besar, sains dan spiritual, bertemu di satu garis takdir. Dan di akhir video, rahasia besar yang akan kami ungkap yang berkaitan dengan terkabulnya doa besar rakyat Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. NASA melaporkan coronal mass ejection menghantam atmosfer bumi. Badai geomagnetik mulai mengganggu sinyal satelit. Sementara itu, di tanah Jawa dan Nusantara memasuki bulan Suro atau Muharram. Pertanyaannya, kenapa keduanya terjadi bersamaan? Dalam sudut pandang spiritual, peristiwa langit bukan sekedar fenomena fisik, itu pertanda alam sedang mengatur ulang energi dunia. 1 Suro adalah gerbang waktu, bukan hanya tahun baru Jawa, tapi portal spiritual tempat kekuatan lama ditarik dan kekuatan baru lahir. Tahun 1959 Dal dikenal sebagai tahun dalang muncul. Dan ini adalah 1 Suro 2025, saat para pemegang skenario dunia perlahan tampil di panggung nyata. Saat solar storm menerjang langit, para leluhur bersiap menyaring siapa yang layak meneruskan peradaban besar ini. NASA menyebut ini hanya fenomena ilmiah, tapi bagi para leluhur Nusantara, badai matahari itu seperti perubahan besar dalam struktur kekuasaan dunia. Langit tak hanya memancarkan cahaya, ia menyinari wajah-wajah palsu yang selama ini bersembunyi di balik topeng kemajuan. Tahun ini, topeng-topeng itu akan mulai runtuh dan kelihatan wajah aslinya. Sementara kondisi ekonomi dunia akan berubah, bukan hanya karena inflasi semata, tapi karena krisis kepercayaan. Uang fiat akan melemah, perang akan lebih banyak terjadi di sektor pangan, teknologi dan psikologis. Indonesia akan ditekan, tapi tanah ini punya kekuatan yang maha dahsyat, akar leluhur dan kesuburan tanah Nusantara dan ketahanan pangan. Sementara pemerintah Indonesia akan terus diuji, bukan hanya oleh hutang luar negeri, tapi juga oleh ketegangan geopolitik yang semakin menggila. Amerika Serikat, Cina, Rusia akan tarik-menarik pengaruh, dan Indonesia dipaksa harus memilih. Tapi pesan leluhur Nusantara jelas terpampang. Bila negeri ini berdiri di atas kesuburan tanah dan pertanian, bukan panggung elit, maka badai sebesar apapun pasti bisa dilalui. Hidup ke depan akan menyeleksi dan semakin terlihat siapa yang bertahan dan siapa yang tumbang. Orang yang banyak hutang untuk gaya hidup akan mulai sesak. Mereka yang hidup penuh dengan gaya akan mulai goyah.
inilah masa pemurnian. Laku Suro bukan soal mistik, tapi ini pelajaran. Mulailah hindari hutang bank mulai sekarang. Lunasi semua hutang selama 5 tahun ke depan sebelum 2030. Bukan karena bunga yang mencekik, tapi karena sistem perbankan akan mengalami guncangan global. Sistem lama tak lagi bisa menopang gaya hidup palsu. Yang selamat adalah mereka yang mulai hidup dari hasil keringat, ketekunan, kecerdasan, bukan dari kredit dan hutang. Mulai sekarang hindari membeli barang mewah, terutama mobil dan barang mewah yang tidak produktif. Mulailah berpikir sederhana, kembali ke pola-pola lama yang realistis dan berbasis komunitas. Dan untuk kaum menengah, mulailah investasi tanah, emas, dan kripto. Ini bukan sekedar investasi. Mereka akan jadi senjata diam untuk melindungi kekayaan kecilmu saat sistem keuangan lama mulai rusak. Emas adalah warisan nenek moyang. Kripto adalah teknologi generasi baru. Gabungkan keduanya dan mulai dari kecil, ditambah dengan investasi lahan pertanian. Meskipun skala kecil sesuai kemampuan, latih mental tahan fluktuasi, jangan serakah. Mulailah berlatih menanam bukan hanya tumbuhan dan tanaman, tapi juga tanamkan mental ketahanan pangan untuk keluarga sendiri. Latih diri dengan skill pertanian. Panjenengan tidak harus jadi petani profesional, tapi panjenengan harus tahu bagaimana bertahan saat logistik terputus. Dan untuk para generasi muda, AI bukan musuh generasi, tapi wajib dikuasai. Belajar coding, pelajari bagaimana teknologi bekerja, bukan untuk jadi budak robot, tapi untuk jadi manusia yang tetap bisa mengendalikan tombolnya. Tahun 2026 adalah awal babak baru dunia. Mereka yang tidak siap akan tergilas. Mereka yang terus berpesta akan menangis. Tapi mereka yang membaca tanda alam dan menjaga warisan spiritual akan tetap berdiri meskipun sendirian. NASA mungkin bisa memantau langit dan antariksa, tapi hanya kita, anak tanah Nusantara, yang bisa menafsirkan arah angin takdir. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam 5 tahun ke depan? 1. Jangan menambah hutang, lunasi yang sudah ada. Yang kedua, jangan membeli barang mewah, beli alat produksi. Yang ketiga, bangun usaha dengan pola lama, jujur, sederhana, dan gotong royong. Yang keempat, investasikan sedikit-sedikit ke tanah, emas, dan kripto. Yang kelima, latih skill pertanian, latih jiwamu bersabar. Yang keenam, untuk generasi muda atau Gen Z, latih otakmu untuk memahami AI dan coding. Karena itu bahasa peradaban selanjutnya. Dan ini yang menjadi pertanda besar di akhir tahun 2025 dan awal 2026. Untuk pejabat korup dan koruptor di negeri ini, hati-hati mulai sekarang. Bertobatlah mulai sekarang. Sebuah teknologi besar keuangan di Indonesia akan membuat kalian tercekik dan tidak bisa berkutik lagi. Akhir masa kejayaan para koruptor. Langit sudah memberi tanda, bumi sudah mulai bergerak, dan sekarang giliran kita untuk memilih untuk ikut bangkit. Mari jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari perkuat Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia. Suradiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.